Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini adalah video saya yang pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria. Saya adalah seorang mahasiswa akuntansi dari semester 5. Di video saya yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah. Jadi, langsung saja kepada pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu akuntansi syariah. Akuntansi syariah berasal dari dua kata yang berbeda. Yang pertama adalah akuntansi, yang kedua adalah syariah. Akuntansi sendiri berarti suatu proses identifikasi atas transaksi-transaksi yang diikuti oleh pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran sehingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang nantinya berguna sebagai pengambilan keputusan. Dan untuk syariah sendiri berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi manusia di dunia ini dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dan oleh sebab itu, akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi atas transaksi-transaksi atau suatu proses akuntansi yang sesuai atau diikuti oleh ketentuan syariah atau sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada pembahasan yang kedua mengenai apa perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Nah, di sini saya sudah merangkumnya menjadi 5 poin penting. Poin yang pertama yaitu dasar hukum. Dasar hukum untuk akuntansi syariah sendiri adalah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dan untuk akuntansi konvensional sendiri, dasar hukumnya adalah bisnis modern. Poin yang kedua yaitu dasar tindakan. Dasar tindakan untuk akuntansi syariah sendiri yaitu keberadaan hukum Allah Subhanahu wa taala dan keagamaan. Nah, ini berbeda dengan akuntansi konvensional, di mana dasar hukumnya adalah rasionalisme ekonomis dan sekuler. Poin yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari akuntansi syariah yaitu keuntungan yang wajar. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan tujuan dari akuntansi konvensional, di mana tujuan dari akuntansi konvensional itu adalah memaksimalkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Poin yang keempat yaitu orientasi. Pada akuntansi syariah, orientasinya adalah kemasyarakatan, berbeda dengan akuntansi konvensional di mana mereka tuh hanya fokus individual ya dan kepada pemilik saja. Nah, untuk akuntansi syariah tadi kan kemasyarakatan. Seperti yang kita tahu yaitu kemaslahatan umat. Ya, kemaslahatan umat. Di mana di sana tuh juga ada pelaporan pembayaran zakat juga pada akuntansi syariah. Nah, untuk yang poin terakhir yaitu tahapan operasional. Pada tahapan operasional ini akuntansi syariah itu dibatasi ya, atau limit, dibatasi dan tunduk pada ketentuan syariah. Ini berbeda dengan akuntansi konvensional yang sangat bertolak belakang, di mana akuntansi konvensional itu unlimited, lalu free dan tidak dibatasi, hanya nanti kecuali pada pertimbangan ekonomisnya. Jadi seperti itu perbedaan yang sangat signifikan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, di mana ada beberapa hal yang sangat bertolak belakang. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan yang ketiga mengenai mengapa akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu harus berbeda. Nah, ini dia jawabannya. Jawabannya adalah karena akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu memang lahir atau dihasilkan dari nilai sistem dan aturan yang berbeda pula, sehingga memunculkan ciri khasnya masing-masing antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Seperti saya sebutkan tadi, akuntansi syariah itu dari ketentuan syariah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk akuntansi konvensional itu dari hukum bisnis modern. Jadi memang harus berbeda ya, karena memang harus memiliki ciri khasnya masing-masing.
Nah, untuk yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir mengenai mengapa akuntansi syariah itu diperlukan. Nah, akuntansi syariah itu diperlukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang harus dilakukan sesuai syariah, sesuai ketentuan syariah. Dan juga akuntansi syariah ini dibutuhkan karena adanya tuntutan pelaksanaan sistem syariah juga oleh orang muslim khususnya ya. Dan akuntansi syariah ini diperlukan juga karena adanya kebutuhan dari konsumen, khususnya dari konsumen yang notabene muslim ya, itu akibat meningkat pesatnya transaksi-transaksi syariah yang ada di dunia. Nah, satu hal lagi nih yang penting mengenai kenapa akuntansi syariah itu diperlukan. Nah, karena ya mayoritas orang muslim di dunia atau notabene orang Islam nih ingin menghindari hal-hal semacam riba atau yang lainnya, sehingga mereka butuh sekali akan transaksi-transaksi yang berbasis syariah ini. Jadi seperti itu tadi penjelasan mengenai akuntansi syariah, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Sekian video dari saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.